Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Bismillah, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan kembali membahas syarah syarah hadis Arba'in Nawawi, dan pada pekan lalu kita telah membahas syarah Al-Manzumah Al-Baiquniyah fi ilmi mustalahil hadis. Insyaallah akan ganti-gantian setiap pekannya. Pekan ini sekarang kita masuk ke syarah Arba'in. Insyaallah pekan depan kita kembali ke syarah mustalah hadis. Baik. Dan sekarang kita sudah masuk di hadis kedua pada matan Arba'in Nawawi. Baik. Saya bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم. Dari Umar radhiyallahu anhu juga bahwasanya dia berkata. Nah, hadis pertama adalah hadisnya Umar. Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dan hadis kedua juga diriwayatkan oleh beliau. Beliau berkata, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin." Pada suatu hari kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittala 'alaina rajulun shadidu bayadhi thiyab, shadidu sawadi sya'b. Dan ketika itu datanglah seseorang yang mengenakan pakaian yang sangat putih. Shadidu bayadhi thiyab, artinya pakaian yang sangat putih. Shadidu sawadi sya'b, dan rambutnya sangat hitam. Jadi rapi ya, bajunya sangat putih dan rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safar, tidak kelihatan di dirinya itu bekas safar. Jadi benar-benar rapi. Biasanya kalau orang safar kan pada zaman dahulu kelihatan, misalnya berantakan atau berdebu atau capeknya kelihatan. Ini benar-benar rapi datang ke majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan kami tidak mengenalnya. Satupun dari kami tidak ada pun yang mengenal dia. Nah, siapa ini? Kami tidak mengenalnya, tiba-tiba datang dengan keadaan rapi dan juga dia tidak ada kelihatan safarnya dari sedang safar dari jauh. Baik. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia duduk mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Kemudian dia menyandarkan lututnya ke lutut Nabi dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Dan dia berkata, wahai Muhammad, berikanlah kabar kepadaku tentang Islam. Apa itu Islam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah
wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Jadi Islam itu di sini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memperkenalkan Islam, mendefinisikan Islam dengan rukun-rukunnya yang 5. Rukun-rukun Islam yang 5. Yang pertama, antasyhada alla ilaha illallah. Dengan engkau bersyahadat bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah, dan engkau melaksanakan salat. Wa tu'tiyaz zakah, dan engkau memberikan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan engkau puasa pada bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau pergi haji ke Baitullah jika engkau mempunyai kemampuan dalam menempuh jalannya. Baik. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan rukun-rukun Islam tersebut, nah, seseorang ini yang bertanya, dia mengatakan sadaqta, artinya kamu benar. Fa'ajibana lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Umar berkata, fa'ajibana lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Kami heran kenapa dia yang bertanya, dia juga yang membenarkan. Dia yang bertanya, dia yang membenarkan. Para sahabat pun heran. Qala fa'akhbirni 'anil iman. 'Anil iman. Kemudian dia bertanya lagi, fa'akhbirni. Maaf, sinyal terputus tadi. Kita ulang share. Baik, kita lanjut. Nah, tadi para sahabat heran. Kenapa dia yang bertanya, dia juga yang membenarkan. Kemudian orang tersebut bertanya lagi, Fakhbirni 'anil iman. Maka berikanlah kabar kepadaku apa itu iman. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi iman adalah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya dan pada kutub-kutubnya, kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan para utusan-utusan Allah, wal yaumil akhir, dan pada hari kiamat, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada qada
dan qadar, yang baik dan yang buruk. Qala sadaqta. Dan orang tersebut membenarkan lagi. Kamu benar. Dia berkata, kamu benar. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Dia bertanya lagi, maka berikanlah kabar kepadaku mengenai al-ihsan. Apa itu al-ihsan? Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Al-ihsan ketika engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Dan jika engkau tidak bisa melihatnya, maka engkau meyakini bahwasanya Allah itu melihatmu. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Dia bertanya lagi, maka berikanlah kabar kepadaku mengenai hari kiamat. As-sa'ah artinya hari kiamat. Qala mal mas'ulu 'anha bi'alama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya itu lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Nah, di sini Rasulullah tidak mengetahui hal yang gaib. Beliau mengatakan bahwasanya beliau tidak mengetahui apa detail-detail bagaimana terjadinya pada hari akhirat. Qala fa akhbirni an amaratiha. Kemudian beliau orang tersebut bertanya lagi, maka berikanlah kabar kepadaku tentang tanda-tandanya. Amaratiha artinya tanda-tandanya. Tanda-tanda kiamat itu bagaimana? Nah, di sini Rasulullah berkata, qala an talidal amatu rabbataha, yaitu ketika seorang budak perempuan melahirkan majikannya, wa antaral hufatal uratal alata, dan engkau melihat orang yang bertelanjang kaki dan tidak berpakaian, al-alata dan miskin, ri'a asya'i, dan mereka itu para penggembala domba, yatatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Tsumman talaqa falabithtu maliyan. Kemudian dia pergi, orang tersebut pergi, falabithtu maliyan, dan aku terdiam sejenak. Tsumma qala, ya Umar, atadari manis sa'il? Kemudian dia berkata, kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Umar, wahai Umar, apakah engkau tahu siapa yang bertanya itu? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Mengatakan, sesungguhnya dia itu adalah Jibril, atakum yu'allimukum dinakum. Datang kepadamu untuk memberikan pelajaran, datang kepada kalian untuk memberikan pelajaran mengenai agama kalian. Nah, hadis ini merupakan hadis yang sangat luar biasa ya, karena di dalamnya terdapat arkanul Islam, rukun-rukun Islam, penjelasan rukun-rukun Islam, dan juga penjelasan rukun-rukun iman, dan penjelasan apa itu ihsan. Dan di akhir ditutup dengan tanda-tanda, sebagian dari tanda hari kiamat. Baik, sini kita baca beberapa catatan. Baik, di dalam kandungan hadis ini disunahkan untuk memperhatikan kondisi pakaian, penampilan, dan kebersihan, khususnya jika menghadapi ulama, orang-orang mulia, dan penguasa. Sebagaimana Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kita bukan hanya belajar dari apa yang dia tanyakan saja, tapi kita belajar adabnya bagaimana, perilakunya bagaimana. Begitupun ketika kita hadir dalam majelis, kita perhatikan ustadz kita atau ulama-ulama masyayikh kita itu bagaimana dalam beradab bersama para jamaah, bagaimana mereka berperilaku bersama para jamaah.
Itu menjadi pelajaran juga bagi kita semua. Baik. Yang kedua, siapa yang menghadiri majelis ilmu dan menangkap bahwa orang-orang yang hadir butuh untuk mengetahui suatu masalah dan tidak ada seorang pun yang bertanya, maka wajib baginya bertanya tentang hal tersebut, meskipun dia mengetahuinya, agar peserta yang hadir dapat mengambil manfaat darinya. Yang ketiga, jika seseorang yang ditanya tentang sesuatu, maka tidak ada celah baginya untuk berkata, saya tidak tahu, dan hal tersebut tidak mengurangi kedudukannya. Makanya ada ungkapan nisful ilm la adri. Allahu alam. Baik, jadi setengah dari ilmu itu adalah mengatakan tidak tahu. Jadi banyak kesesatan atau penyimpangan-penyimpangan yang terjadi karena orang yang kita tanya itu aslinya tidak tahu, tapi dia enggan atau gengsi untuk mengatakan tidak tahu. Padahal tidak tahu itu adalah bentuk seseorang mempunyai ilmu tentunya. Dan tidak sama sekali tidak mengurangi kedudukannya. Makanya di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya Jibril tentang hari kiamat, beliau tidak enggan, tidak gengsi mengatakan tidak tahu. Mal mas'ulu anha bi'alama minasail. Tidaklah yang ditanya itu lebih mengetahui dari yang bertanya. Baik. Yang keempat, kemungkinan maksiat tampil dalam wujud kemungkinan malaikat tampil dalam wujud manusia. Nah, malaikat diberikan kekuasaan oleh Allah. Mereka dapat berubah-ubah bentuk wujudnya, di antaranya wujud manusia. Baik. Yang kelima, termasuk tanda hari kiamat adalah banyaknya pembangkangan terhadap kedua orang tua, sehingga anak-anak memperlakukan kedua orang tuanya sebagaimana seorang tua memperlakukan hamba sahayanya. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di antara tanda-tanda hari kiamat adalah antalidal amatu rabbataha, yaitu ketika seorang hamba sahaya perempuan melahirkan majikannya. Di sini ditafsirkan oleh sebagian ulama dalam dua hal. Yang pertama, ditafsirkan bahwasanya pada saat itu terjadi banyaknya pembukaan atau penaklukan bangsa-bangsa. Dari penaklukan bangsa-bangsa tersebut, tentunya para pemimpin itu akan mendapatkan banyak budak dari perang-perang tersebut, penaklukan-penaklukan tersebut. Di antaranya budak-budak perempuan. Nah, oleh karena itu, mereka menikahi budak-budak tersebut, dan akhirnya anak yang dari budak-budak tersebut menjadi majikan para budak tentunya. Hukumnya menjadi majikan para budaknya. Itu ditafsirkan sebagai banyaknya penaklukan. Nah, jadi antalidal amatu rabbataha ditafsirkan sebagai banyaknya penaklukan negara-negara atau bangsa-bangsa pada zaman itu. Itu tafsir pertama. Sedangkan tafsir kedua adalah bahwasannya hal tersebut menunjukkan kedurhakaan seorang anak, seakan-akan ibunya itu bagaikan budak dan anaknya itu bagaikan majikan, saking durhakanya anak tersebut. Baik. Yang keenam, tidak disukainya mendirikan bangunan yang tinggi dan membaguskannya selama tidak dibutuhkan. Yang ketujuh, di dalamnya terdapat dalil bahwa perkara gaib tidak ada yang mengetahui selain Allah Ta'ala. Nah, perkara gaib tidak ada yang mengetahui selain Allah Ta'ala. Bahkan Nabi pun tidak mengetahui perkara gaib kecuali hal-hal yang telah Allah beritahukan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka hal yang aneh jika orang zaman sekarang atau mereka eh, mengaku-ngaku bahwasanya mereka tahu hal-hal gaib. Itu adalah perkara yang aneh.
Dalilnya apa? Bagaimana mereka bisa mengatakan itu? Sedangkan Nabi Muhammad saja orang yang paling mulia di dunia ini tidak tahu perkara gaib kecuali yang Allah beritahukan kepada Nabi. Dan tentunya risalah ke nubuwah, risalah kenabian itu berhenti kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Baik. Yang kedelapan, di dalamnya terdapat keterangan tentang adab dan cara duduk dalam majelis ilmu. Baik. Eh, di sini Rasulullah SAW menyebutkan makna Islam dengan menyebutkan rukun-rukunnya. Dan setelah itu para ulama hafizahumullah wa rahimahumullah banyak mendefinisikan apa itu Islam dan apa itu iman. Baik. Jadi al-Islam secara bahasa artinya al-istislam. Al-Islam secara bahasa artinya al-istislam wal inqiyad. Wal inqiyad wal khudu'. Artinya berserah diri dan taat. Al-istislam artinya berserah diri. Al-inqiyad artinya taat dan khudu' artinya merendahkan diri. Sedangkan secara istilah Islam itu didefinisikan sebagai al-istislamu lillah bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Jadi Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan tauhid, dengan menjadikannya satu, tidak menyekutukannya. Wal inqiyadu lahu bit-ta'ah, dan taat kepadanya, dan sebenar-benarnya ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan ahli syirik. Itu secara istilah. Kemudian al-iman itu apa? Al-iman secara bahasa artinya adalah lughatan, secara bahasa artinya at-tasdiq atau membenarkan atau meyakini. Artinya at-tasdiq. Baik. Secara istilah adalah uh, al-qawlu bil lisan wa i'tiqadun wal i'tiqadu bil janan atau bil qalb wal amalu bil jawarih yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Jadi iman secara istilah adalah berkata dengan lisan, wal i'tiqad bil janan, dan meyakini dengan hati, wal amalu bil jawarih, dan beramal dengan anggota tubuh.
Yazidu bitta'ah, dia bertambah. Jadi iman itu bisa bertambah. Dengan apa? Dengan ketaatan. Iman bertambah dengan memperbanyak ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah. Dan iman berkurang tentunya. Jika dia bertambah, tentunya dia juga bisa berkurang. Berkurang dengan kemaksiatan. Taib. Itu adalah definisi dari iman. Namun, uh, Islam dan iman, walaupun dia memiliki masing-masing memiliki definisinya, jika dia digabungkan dalam satu konteks, dalam satu siap, dalam satu paragraf misalnya, dalam satu khutbah, yang dimaksud adalah al-Islam adalah al-amal al-zahirah atau amalan-amalan yang terlihat, amalan-amalan yang zahir, terlihat. Seperti yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam definisikan dengan syahadat dan juga sholat, zakat, puasa, dan haji. Sedangkan al-iman jika digabung dengan al-Islam dalam satu konteks itu menunjukkan al-a'mal al-batinah, yaitu amal-amal yang di dalam hati. Makanya di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan iman adalah meyakini atau beriman kepada Allah dan pada para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan qadar yang baik dan buruk. Taib. Insya Allah di hadis ketiga juga akan disebutkan terkait dengan arkanul Islam, rukun-rukun Islam dari syahadat hingga haji. Nah, yang perlu kita ketahui, al-iman billah. Iman kepada Allah itu bagaimana? Jadi, iman kepada Allah itu mencakupi iman secara wujudnya, secara zatnya. Wa rububiyatihi, secara rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Jadi, iman kepada Allah adalah mensatukan, tidak menyekutukannya secara rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Maksudnya apa? Jadi kita perlu tahu dulu tauhid. Tauhid itu apa? Tauhid adalah ifradullah. Tauhid adalah ifradullah birububiyatihi birububiyatihi wa uluhiyatihi wa as wa asma'ihi wa sifatihi. Tauhid itu eh, menjadikan Allah satu-satunya dalam hal rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Jadi tauhid dibagi tiga. Ada tauhid rububiyah. Tauhid satu, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah uh, al-iqrar bi annahu wahid fi af'alihi la syarika lahu fiha kal khalqi wal rizqi wal ihya wal imata wa tadbiril umur wa tasarruf fil kaun. Jadi tauhid rububiyah adalah berikrar atau meyakini bahwasanya Allah itu adalah satu-satunya yang melaksanakan eh, melaksanakan hal-hal yang berhubungan dengan ketuhanan seperti al-khalq, penciptaan,
Penciptaan itu semuanya milik Allah. Allah yang melakukan. Sedangkan begitu juga ar-rizq. Ar-rizq yang memberikan rezeki, yang menurunkan hujan, yang menghidupkan dan mematikan, itu semua adalah eh, yang melaksanakan adalah sifat-sifat ketuhanan. Yang melaksanakan cuma Allah. Dan yang mengatur seluruh alam semesta itu cuma Allah. Berbeda dengan beberapa agama yang lain yang menetapkan bahwasanya ada Tuhan yang menciptakan, ada Tuhan yang mengurusi, ada Tuhan yang memberikan rezeki, dipisah-pisah tugasnya, tugas Tuhan masing-masing. Itu di agama lain. Nah, sedangkan di agama Islam, kita harus meyakini semua tugas ketuhanan itu atau ap- eh, apa-apa yang menyangkut dengan ketuhanan itu semuanya yang melaksanakan hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan tauhid rububiyah. Sedangkan tauhid uluhiyah kedua adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah ifradullah bil ibadah, yaitu menjadikan Allah satu-satunya sebagai tujuan dalam beribadah. Nah, kebanyakan orang umat Islam itu jatuhnya di sini, yaitu di tauhid uluhiyah. Perkara tauhid uluhiyah karena banyak mereka melakukan ibadah, misalnya mereka takut akan terjadinya bencana sehingga mereka menyajikan sesajen-sesajen ke laut misalnya atau ke gunung. Itu merupakan bentuk kesyirikan atau penyimpangan terhadap tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Jadi tauhid uluhiyah adalah menjadikan Allah satu-satunya dalam tujuan ibadah. Kita beribadah berdoa kepada Allah, tidak berdoa kepada kuburan, tidak berdoa kepada misalnya pohon, ada pohon keramat, kita berdoa agar ada yang berdoa agar diberikan rezeki misalnya, karena pohon itu adalah pohon yang keramat, atau agar dijauhkan dari musibah. Itu termasuk perbuatan kesyirikan, karena doa adalah ibadah, dan ibadah hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam tauhid uluhiyah. Begitu juga salat, puasa, zakat, semua ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah, tidak ditujukan kepada selain Allah. Entah itu dari batu-batu, berhala-berhala, atau orang-orang soleh yang sudah meninggal. Kita tidak berdoa kepada mereka, tidak melakukan ibadah untuk mereka, tapi kita melakukan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tauhid uluhiyah. Jadi tauhid uluhiyah adalah bersangkutan dengan af'alul ibad atau hal-hal yang dilakukan oleh para hamba. Jadi kita hanya takut kepada Allah, berharap kepada Allah, bertawakal dan meminta ampunan, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tauhid rububiyah tadi adalah berkaitan dengan af'alur rabb, yaitu apa-apa yang dilakukan oleh Tuhan atau oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat. Yaitu eh, tauhid asma wa sifat adalah mengisbatkan atau menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang telah Allah kabarkan dalam Al-Quran dan juga telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, eh, dan meyakini bahwa nama-nama dan sifat-sifat tersebut adalah sifat-sifat yang agung, yang sempurna, yang luar biasa. Duna takyif atau tamthil, dan tidak ada sifat-sifat tersebut tidak menyerupai sifat-sifat makhluk yang lain. Tidak menyerupai sifat-sifat makhluk yang lain.
wa tanzihuhu an kulli ma la yalik, dan kita membersihkan nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan dari sifat-sifat yang buruk. Begitu. Misalnya Allah menyebutkan di dalam kitabnya bahwasanya Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka kita juga meyakini bahwasanya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemberi rezeki. Juga disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ar-Razzaq, kemudian ada Al-Ghaffar, Maha Pemberi ampunan. Kemudian At-Tawwab, Maha Penerima Taubat, dan lain-lain dari asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu yang dimaksud dengan tauhid atau iman billah. Al-iman billah. Iman kepada Allah mencakup semua itu, dari tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, sampai tauhid asma wa sifat. Baik. Kemudian al-iman bil malaika. Iman kepada malaikat. Kita meyakini bahwasanya malaikat itu adalah makhluk. Makhluk Allah yang mereka itu diciptakan dari cahaya, an-nur. Dan kita mengimani nama-nama malaikat yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah seperti Jibril, Mikail. Sedangkan nama-nama malaikat yang tidak disebutkan, jadi jumlah malaikat itu tidak terhitung jumlahnya, sangat banyak. Sangat banyak tidak terhitungkan. Karena oleh karena itu, dan tugasnya beda-beda. Tugas malaikat itu beda-beda. Ada yang menyampaikan wahyu seperti Jibril, ada yang muakkal bil qatar, yang ditugaskan menurunkan hujan seperti Mikail. Dan ada yang muakkal bil maut, ditugaskan untuk mencabut nyawa, ada yang ditugaskan untuk menjaga surga dan menjaga neraka. Macam-macam tugasnya. Dan semua itu kita imani sebagaimana yang Allah dan Rasulnya sebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian iman bil kutub, iman terhadap kitab-kitab Allah. Jadi kitab-kitab Allah kita mengikrar atau meyakini bahwasanya kitab-kitab itu Allah turunkan kepada para rasulnya, dan kita meyakini bahwasanya itu risalah yang hak. Di dalam kitab tersebut adalah risalah yang hak. Dan semua kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul Allah itu semuanya telah banyak perubahan kecuali Al-Quran. Karena Al-Quran itu Allah jaga hingga hari kiamat. Tidak ada penambahan, tidak ada yang pengurangan. Dan semua orang-orang kafir yang mencoba untuk mengubah-ubah Al-Quran akhirnya ketahuan, karena Allah Subhanahu wa taala menjaganya dengan wasilah perantara para fadhul Quran, para penghafal Al-Quran. Taib. Kemudian al-iman bir rusul, iman kepada utusan-utusan Allah. Iman kepada utusan-utusan Allah, utusan-utusan Allah juga banyak ya. Ada rasul, ada nabi. Beberapa ulama membedakan antara rasul dengan nabi. Ada yang mengatakan bahwasanya rasul itu adalah yang diperintahkan untuk menyampaikan syariat kepada umat kaumnya. Sedangkan nabi adalah yang diberikan wahyu kepada Allah dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Ada juga dibedakan sebagai bahwasanya Rasul itu adalah yang syariat yang baru. Syariat yang baru. Dengan nabi adalah yang Allah utus dengan berlandaskan syariat Rasul sebelumnya. Dan kedua-duanya sama-sama menyampaikan atau
di mengemban dakwah kepada umat kaumnya. Dan di sini Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi terakhir yang diberikan derajat yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada Nabi yang turun setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Dan jumlahnya berapa? Jumlahnya tidak terhitung aslinya. Sedangkan yang disebutkan di dalam Al-Quran itu hanya 25 yang kita hafal dari Adam sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan jumlah aslinya itu banyak. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqasushum 'alaik. Ada sebagian utusan-utusan yang kami ceritakan kepada kalian, kami kisahkan kepada kalian, dan ada juga utusan-utusan yang tidak kami ceritakan kepada kalian. Dari ayat tersebut menunjukkan bahwasanya jumlah Rasulullah itu lebih dari 25 yang kita ketahui. Dan kita mengimani semuanya, semua Rasul-Rasul utusan-utusan Allah itu secara global. Taib. Al-iman bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Dan iman kepada hari akhir itu mencakup dimulai dari maut ya, kematian. Jadi al-maut adalah awal dari tingkatan-tingkatan hari akhir. Jadi barang siapa yang meninggal, dia telah qamat qiyamatuhu, telah terjadi kiamatnya, telah mulai kiamatnya. Baik. Dan itu iman kepada hari akhir itu mencakup banyak ya, dari hisab, mizan, kemudian pembangkitan, berkumpul di padang mahsyar, melalui jembatan sirat, dan al-jannah, dan di akhir masuk ke surga dan neraka. Baik. Dan yang terakhir adalah al-iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman terhadap qadar yang baik dan buruk. Dan sebetulnya hadis ini, hadis yang kedua dalam Arba'in Nawawi ini, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Sahih Muslim, sebagai hujjah bahwasanya sebagai hujjah bagi orang-orang yang mengingkari qadar, mengingkari adanya qadar. Karena dalam nas atau teks aslinya sebelumnya disebutkan bahwasanya awwalu man qala fil qadar bil Basrah Ma'bad al-Juhani. Jadi orang yang pertama mengingkari qadar itu di daerah Basrah adalah Ma'bad al-Juhani, namanya Ma'bad al-Juhani. Fantalaqtu ana wa Humaid bin Abdurrahman al-Himyari hajaini aw mu'tamirain. Di sini salah satu perawinya Yahya bin Ya'mur atau Yahya bin Ya'mar namanya, bersama Humaid bin Abdurrahman itu pergi haji atau umrah. Mereka berkata, laulaqina ahadan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka datang dari Basrah ke Mekah untuk menemui salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menanyakan terkait dengan perilaku si Ma'bad al-Juhani ini yang mengingkari qadar. Kemudian mereka mendatangi Abdullah bin Umar. Ketika mereka mendatangi Abdullah bin Umar, yaitu anaknya Umar bin Khattab, si Yahya bin Ya'mar ini berkata, Ya Aba Abdurrahman, innahu qad zahara kibalana nasun yaqra'una al-Qur'an wa yataqaffaruna al-'ilm wa dhakara min sya'nihim wa annahum yaz'umuna alla qadar wa anna al-amra unuf. Jadi mereka, si Yahya bin Ya'mar ini mengadu kepada Abdullah bin Umar bahwasanya telah muncul orang-orang yang membaca Al-Quran, yang beribadah, namun mereka itu meyakini bahwasanya tidak ada qadar, bahwasanya dan semua urusan, semua
af'alul ibad, semua apa yang para hamba lakukan, manusia lakukan itu adalah kehendaknya sendiri tanpa ada kehendak Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Nah, di situ Abdullah bin Umar berkata, "Fa idza laqita ulaik fa akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'a'u minni." Jika engkau menemui orang-orang tersebut, maka kasih tahulah kepada mereka bahwasanya sesungguhnya aku berlepas diri kepada mereka dan sesungguhnya mereka berlepas diri kepadaku. Walladhi yahlifu bihi kemudian Abdullah bin Umar bersumpah, "Lau anna li ahadihim mithla Uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar." Sesungguhnya jika salah satu di antara mereka yang mengingkari qadar ini berinfak dengan jumlah emas yang sangat banyak bagaikan gunung Uhud, bagaikan gunung Uhud, emas bagaikan gunung Uhud, betapa besarnya. Maka bilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima infak dari mereka, amalan dari mereka sampai mereka itu beriman kepada al-qadar. Maka di sini sangat penting kita mengimani al-qadar, apalagi seluruh rukun iman dari al-iman billah wal malaikah wa rusul wa kutubi wa rusulihi wal yaumil akhir sampai al-qadar, karena iman-iman tersebut adalah syarat diterimanya amalan kita semua. Jika kita atau salah satu dari kita mengingkari untuk beriman kepada salah satu dari rukun iman yang ada, rukun iman yang 6 ini, maka Allah tentu saja tidak akan menerima apa yang amalan kita, apa yang kita amalkan. Kemudian dari situ Abdullah bin Umar menyebutkan hadis Umar bin Khattab ayahnya ini, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah, sampai akhir hadis yang panjang ini. Dan di dalamnya disebutkan wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi hadis ini dijadikan hujjah atau dalil Abdullah bin Umar bagi orang-orang yang menentang atau mengingkari iman terhadap qadar Allah. Baik. Nah, orang-orang yang mengingkari qadar ini disebut sebagai al-qadariyah, disebut sebagai al-qadariyah. Baik. Orang-orang yang mengingkari qadar, beriman kepada qadar disebut sebagai al-qadariyah. Sedangkan lawannya disebut al-jabariyah. Al-jabariyah itu apa? Al-jabariyah adalah orang-orang yang eh, terlalu berlebih-lebihkan menganggap bahwasanya manusia itu tidak bisa berkehendak. Manusia tidak bisa melakukan apapun. Dia terpaksa, jadi semua eh, amalan-amalannya, kelakuan-kelakuannya hingga maksiat itu mereka sandarkan atau mereka sebut adalah hasil atau kehendak dari Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi Al-Jabariyah ini benar-benar dia menyalahkan Allah terhadap segala apa yang mereka lakukan. Misalnya mereka bermaksiat, itu semua mereka katakan adalah kehendak Allah. Jika mereka kafir misalnya, tidak beriman, mereka mengatakan bahwasanya itu adalah kehendak Allah. Sedangkan berbeda dengan Al-Qadariyah. Al-Qadariyah tadi kita sebutkan bahwasanya semua amalan-amalan itu tidak ada hubungannya dari kehendak Allah. Nah, berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah
itu disebut sebagai kelompok wasatiyah, yang pertengahan. Di antaranya pertengahan terhadap iman bil qadar ini. Mereka tidak mengatakan bahwasanya jadi al-iman bil qadar inda ahli sunnah wal jamaah. Iman bil qadar bagi orang ahlu sunnah atau kelompok ahlu sunnah wal jamaah adalah mengimani bahwasanya ada al-qadar. Allah itu mempunyai kehendak terhadap apa-apa yang kita lakukan, dan kita juga mempunyai ikhtiar, mempunyai kehendak terhadap apa yang kita lakukan saat ini. Namun semua apa yang kita lakukan ini itu tidak akan terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Baik, kita lanjut. Nah, itu terkait iman, arkanul iman, rukun-rukun iman yang ada 6. Kemudian disebutkan al-ihsan. Al-ihsan adalah derajat yang paling tinggi setelah Islam dan iman, yaitu derajat ketika kita beribadah seakan-akan kita melihat Allah. Atau jika kita tidak melihat Allah, kita merasakan bahwasanya Allah melihat kita. Di sini jarang, sangat jarang orang yang berada di kedudukan ini. Kita lihat saja kadang kita sholat nggak khusyuk, sering khusyuk, banyaknya tidak khusyuk. Bagaimana kita bisa menghadirkan atau merasakan bahwasanya Allah itu melihat kita, sedangkan kita saja tidak khusyuk ketika dalam beribadah. Tapi dalam hadis ini juga disebutkan alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Di antaranya tadi yang disebutkan Nabi Muhammad SAW adalah alamatus sa'ah as-sughra, disebutnya kiamat kecil. Jadi tanda-tanda kiamat itu dibagi dua. Ada kejadian yang besar yang dia jika terjadi itu akan terjadi terus berturut-turut hingga terjadinya hari kiamat, terjadinya pembangkitan, hingga hancurnya dunia. Dari apa? Seperti keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, kemudian terbitnya matahari dari barat hingga hancurnya seluruh dunia. Itu disebut sebagai alamatus sa'ah al-kubra, tanda-tanda hari kiamat yang besar. Sedangkan alamatus sa'ah as-sughra yang kecil itu macam-macam, seperti yang Rasulullah sebutkan ini adalah ketika terjadi banyaknya kedurhakaan dan juga terjadinya orang-orang yang para penggembala dulunya sekarang berlomba-lomba membangun bangunan-bangunan tinggi, dan banyak tanda-tanda hari kiamat lainnya yang disebutkan. Taib. Dan pada hadis ketiga, kita baca dulu hadis ketiga. An Abdullah bin Umar, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu maqal, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu maqal. Hadis ini diriwayatkan dari anaknya Umar bin Khattab, yaitu Abdullah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khams." Islam itu dibangun di atas 5 perkara atau 5 landasan, 5 pokok landasan. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, bersyahadat kepada bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamus shalah, mendirikan salat. Wa ita'uz zakah, dan memberikan zakat. Wa hajjul bait, dan melaksanakan haji. Wa shaum Ramadan, dan berpuasa pada bulan Ramadan.
Baik. Kandungan dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyamakan Islam dengan bangunan yang kokoh dan tegak di atas tiang-tiang yang kuat. Jadi jika bangunan kokoh tersebut tiangnya hilang satu, maka bisa jadi ambruk, bangunannya bisa ambruk. Makanya arkan di sini, rukun-rukun di sini sangat penting untuk dilaksanakan. Pernyataan tentang keesaan Allah dan keberadaannya membenarkan kenabian Muhammad SAW merupakan hal yang paling mendasar dibanding rukun-rukun yang lainnya. Jadi syahadat syahadat tidak ada Tuhan selain Allah, keesaan Allah, dan juga bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Itu adalah hal yang paling mendasar dari rukun-rukun lainnya. Karena kalau kita belum bersyahadat, tentunya amalan-amalan kita, salat kita, zakat kita, haji kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, selalu menegakkan salat dan menunaikannya secara sempurna dengan syarat rukunnya, adab-adabnya dan sunnah-sunnahnya agar dapat memberikan buahnya dalam diri seorang muslim, yaitu meninggalkan perbuatan keji dan mungkar, karena salat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji, dari fahisyah, perbuatan maksiat, wal munkar. Baik. Dan perlu juga orang yang salatnya baik, salat pada waktunya, rajin jamaah, tentunya berbeda dengan orang yang bermudah-mudahan atau yang berlalai-lalai dalam salat. Makanya kita harus selalu memperbaiki, mengevaluasi salat kita. Apakah salat kita sudah baik? Kadang hati tidak tenang, ternyata masalahnya ada di salat kita yang acak-acakan. Atau urusan-urusan kita tidak berantakan, misalnya urusan-urusan kehidupan kita di dunia berantakan. Bisa jadi akarnya adalah di ketidaksempurnaan salat kita. Dan salat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Sesungguhnya perkara yang pertama kali dihisab atau ditanyakan atau dihitung pada hari kiamat adalah salatnya. Bagaimana salatmu? Apakah salatmu sudah benar? Apakah salatmu itu khusyuk? Maka oleh karena itu kita senantiasa selalu mengevaluasi diri kita, bagaimana ibadah salat kita. Kadang karena salat ini dilakukan 5 kali sehari, banyak orang yang melaksanakannya tanpa hati, hilang darinya kekhusyuan. Seakan-akan ibadah tersebut, salat tersebut tanpa makna, hanya rutinitas biasa. Padahal salat itu sangat luar biasa, adalah penentu lancarnya kehidupan kita, kehidupan dunia dan akhirat. Baik, yang keempat, wajib mengeluarkan zakat dari harta orang kaya yang sudah terpenuhi syarat-syarat zakat, lalu memberikannya kepada orang-orang fakir dan yang membutuhkan. Nah, zakat macam-macam ya. Ada zakat emas, ada zakat yang biasa, tentu zakat fitri ya, yang dikeluarkan setiap akhir bulan Ramadan mendekati bulan Syawal, hari raya Idul Fitri. Ada zakat perkebunan, pertanian, ada zakat bahimatul an'am atau hewan ternak. Dan hewan ternak ini dibagi jadi 3, unta, sapi, dan kambing. Nah, dari harta-harta tersebut dikeluarkan zakatnya jika mencapai nisab. Jadi ada batasan nisabnya masing-masing. Misalnya emas. Emas itu batasan nisabnya sekitar 85 gram. Jika sudah mencapai 85 gram, maka harus dikeluarkan 2,5%-nya, dikeluarkan zakatnya 2,5% dari 85 gram. Begitu. Begitu juga hewan-hewan ternak, ada jumlahnya, batasan jumlahnya masing-masing untuk diwajibkan zakat. Baik, wajibnya menunaikan ibadah haji dan puasa Ramadan bagi setiap muslim. Dan adanya keterkaitan rukun Islam satu sama lain. Siapa yang mengingkarinya, maka dia bukan seorang muslim berdasarkan ijma'.
Jadi jika kita mengingkari salah satu dari rukun Islam, wah misalnya haji itu bukan rukun Islam atau puasa itu bukan rukun Islam, maka secara ijma ulama dia itu bukan dikategorikan sebagai seorang muslim. Dan perlu diperhatikan beda antara orang yang mengingkari dan orang yang eh, bermalas-malasan tidak mengingkari, ya. Jadi banyak orang yang kita dapati dia tidak sholat, tapi dia tidak mengingkari adanya sholat sholat itu wajib atau sholat itu rukun Islam. Dia tidak melaksanakan sholat karena dia malas saja. Nah, di sini sebagian ulama menyebutkan bahwasanya dia masih muslim, masih muslim hanya saja dia bermaksiat dengan meninggalkan sholatnya. Baik, yang ketujuh, nas di atas menunjukkan bahwa rukun Islam ada 5 dan masih banyak lagi perkara lain yang penting dalam Islam yang tidak ditunjukkan dalam hadis ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu memiliki 70 lebih cabang. Islam adalah akidah dan amal perbuatan. Tidak bermanfaat amal tanpa iman. Demikian juga tidak bermanfaat iman tanpa amal. Jadi Islam mencakup amal dan per, eh, amalul qalb dan amalul jawari. Amal qalbi wal lisan wal jawari. Amal lisan, amalan hati dan amal jawari. Anggota badan, anggota tubuh. Baik, mungkin ini saja pertemuan kita pada malam hari ini. Mungkin jika ada pertanyaan, insya Allah bisa angkat tangan untuk 3 orang saja. Karena sebentar lagi waktu zuhur. Baik, silakan. Sebentar. Silakan Pak Nana, Nana Suryana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, Ana ingin penjelasan itu Ustadz. Di hadis yang kedua, Jibril kan datang itu pada Rasulullah SAW dengan kondisi yang tadi disebutkan, baju putih, kemudian rambutnya hitam, legam. Yang saya ingin tanyakan gini Ustadz, kan itu kan menjadi adab kita pada saat sedang bermajlis. Mengapa Jibril alaihissalam itu tidak memberikan salam pada saat kedatangan dan kepulangannya itu Ustaz? Itu aja Ustaz. Padahal itu adalah diberi kata Rasulullah dia mengajarkan agama, katanya gitu Ustaz. Mohon penjelasan Ustaz. Ada sebuah kaidah bahwasanya sesuatu yang tidak disebutkan belum tentu hal tersebut tiada. Oh. Sesuatu yang tidak disebutkan belum tentu suatu hal tersebut tiada. Jadi di sini tidak disebutkan Jibril menyampaikan salam dalam riwayat. Bisa jadi dia tetap menyebutkan, cuman memang tidak disebutkan oleh para perawinya saja. Karena itu adalah hal yang lumrah. Orang yang datang pasti salam. Orang yang pergi pasti salam. Itu yang pertama. Dan yang kedua, salam itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita datang dan ketika kita pergi, itu ada hadisnya, ada syariatnya yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sunnahnya di hadis lain. Dan itu sebagai landasan kita dalam bermajelis pada
Sinyalnya hilang. Jadi amalan-amalan kita saat ini itu berlandaskan dari banyak hadis yang pernah Allah Subhanahu wa taala sampaikan, yang pernah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam sunnahnya. Tidak hanya dari satu hadis. Jadi jika di dalam hadis ini tidak ada, kita berlandaskan dari hadis lain. Baik, silakan Ummu Dafana. Baik, Ustadz, mohon izin bertanya. Terkait hadis Jibril yang membahas tentang Islam tadi, Ustadz, kira-kira apa ya hikmah apa yang bisa kita ambil dari cara malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah tadi? Birni anil Islam. Padahal kan beliau ya, malaikat Jibril itu tahu jawabannya gitu. Apakah ini termasuk adab dalam bertanya, Ustadz? Kemudian yang tentang apa tadi yang ini yang tentang Islam tadi ya Ustadz. Kemudian yang tentang ihsan itu kan kita menyembah Allah seakan-akan kita melihat Allah dan seakan-akan Allah melihat kita gitu ya Ustadz. Bagaimana cara melatih hati kita agar bisa mencapai level ihsan dalam sholat kita, Ustadz. Kemudian yang ketiga tentang iman itu, Ustadz, bagaimana cara menguatkan iman kepada qadar, baik yang baik maupun yang buruk? Karena seringkali kita mudah menerima qadar baik, tapi sulit menerima qadar buruk gitu, Ustadz. Jadi yang terakhir Ustadz tentang tanda-tanda kiamat tuh. Ada tadi berlomba-lomba meninggikan bangunan ya. Kira-kira apa pesan untuk kita yang hidup di zaman sekarang ini Ustadz agar tidak terlena dengan dunia gitu Ustadz. Begitu aja Ustadz, syukron. Jazakallahu khairan katsir. Allah barik fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ya, ada 4 pertanyaan di sini. Yang pertama, eh, di sini Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sedangkan dia tahu. Nah, maka tujuan Jibril menanyakan dia tahu adalah untuk mengajarkan kepada para sahabat semua apa Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Bukan tujuannya untuk bukan tujuannya untuk berbangga-bangga dengan ilmunya. Nah, harus dibedakan dari sini karena ada seorang penuntut ilmu, dia itu aslinya tahu, tapi dia bertanya kepada ustadznya atau kepada gurunya itu hanya sebagai apa ya, pengakuan bahwasanya dia tahu atau ingin menyanggah menyanggah gurunya gitu atau bersombong-sombong kepada gurunya. Nah, di situ beda niatnya di sini. Berbeda dengan Jibril. Tugas Jibril di sini dia bertanya agar yang lain dapat belajar, para sahabat dapat belajar, bukan sekedar berbangga-bangga atau bersombong-sombong dengan ilmu yang dimiliki. Itu adab yang kita dapat dari Jibril. Yang kedua, bagaimana mencapai derajat ihsan. Nah, tadi kita pelajari bahwasanya iman itu yazid wa yanqus. Iman itu dapat bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi semakin kita memperbaiki ibadah kita, memperbanyak ibadah amalan kita, mengurangi maksiat-maksiat kita, amalan-amalan hati yang buruk juga kita kurangi. Insya Allah dengan izin Allah, kita akan bisa mencapai derajat ihsan tersebut. Terutama makanya dalam ibadah diperlukan 2 hal. Al-ikhlas wal mutaba'ah. Al-ikhlas, ikhlas ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua amalan kita ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan al-mutaba'ah yaitu mengikuti bagaimana yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ajarkan. Jadi kita harus selalu membenahi atau memperbaiki amalan ibadah kita dan memperbanyaknya. Baik. Kemudian yang ketiga, eh, tentang alamat sa'ah.
alamat sa'ah yatatawaluna fil bunyan, saling berlomba-lomba dalam dunia, berlomba-lomba dalam membangun bangunan yang tinggi. Di sini tentunya itu pada zaman sekarang adalah hal-hal yang tidak bisa dihindari karena itu bahkan dibutuhkan ya. Sebagian sebagian bangunan sengaja dibangun tinggi sebagai pusat, misalnya pusat peradaban, pusat ekonomi dan bisnis. Itu adalah hal-hal yang eh, tidak bisa dihindari. Jadi ya kita jalani saja apa yang terjadi saat ini, namun tetap kita jadikan hati kita itu, kita imbangi hati kita itu dengan selalu mengingat akhirat. Bukan hanya berlomba-lomba dalam dunia, tapi kita juga harus berlomba-lomba dalam akhirat, memperbanyak amal sebagai bekal kita di akhirat kelak. Taib. Kemudian yang keempat tentang bagaimana kita bisa lebih beriman kepada Al-Qadar, terutama Al-Qadar yang buruk. Yaitu caranya dengan kita meyakini bahwasanya setiap yang Allah kehendaki, setiap yang Allah putuskan, itu mempunyai hikmah. Jadi hal-hal yang buruk dapatkan saat ini, hal-hal buruk yang kita dapatkan itu bisa jadi ada hikmahnya. Misalnya kita nggak bisa mengikuti atau keluar negeri, pergi keluar negeri. Bisa jadi di situ Allah hikmahnya adalah agar menghindari kita dari kecelakaan, atau mungkin agar kita tidak dapat bermaksiat di tempat tersebut, gitu. Dan hikmah-hikmah yang kita tidak ketahui adanya dari apa hal-hal yang buruk yang terjadi terhadap kita. Misalnya ada orang yang kecelakaan sampai qadarullah matanya buta, misalnya matanya buta. Di situ tentu ada hikmah dari Allah, misalnya agar Allah jaga matanya dari hal-hal yang Allah haramkan, begitu. Jadi selalu berhusnuzon kepada Allah terhadap qadar-qadar, takdir-takdir yang baik dan maupun yang buruk. Itu cara kita beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Taib. Pertanyaan terakhir dari Iis Aisyah, silakan. Nah, Ustaz Syukron. Ustaz, mau izin bertanya, dulu waktu saya sekolah kan dapat materi tentang sifat-sifat Allah, Ustaz. Apa namanya, sifat Allah yang Ya. wajib 20, yang mustahil 20, yang jaiz 1. Kemudian yang itunya itu Ustaz ada qadiron, muridan, aliman, hayyan gitu Ustaz, sami'an, basiron, mutakaliman. Itu betulkah ada seperti itu yang aliman, basironnya itu Ustaz? Kemudian yang kedua tentang malaikat. Sama ini juga materi waktu sekolah dulu, malaikat itu yang wajib ya Ustadz, yang wajib diketahui katanya 10, di paket itu kan 10. Kemudian jadi pertanyaan yang malaikat Israel sama Rokib Atid itu Ustadz. Terakhir, masalah Taib. urutan rukun Islam di hadis kedua kan urutannya sama yang ketiga berbeda Ustadz, itu tidak jadi masalah ya Ustadz ketika kita menyampaikan ke anak-anak untuk urutannya. Di hadis pertama kan syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Di hadis ketiga syahadat, sholat, zakat, haji, puasa. Itu aja Ustaz, syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Masya Allah ya. Pertanyaannya 3, tadi 4, sekarang 3. Baik. Untuk saya jawab pertanyaan terakhir dulu yang apakah boleh menyampaikan yang hadis ketiga tadi? Karena di hadis ketiga disebutkan haji duluan kemudian puasa. Nah ini boleh-boleh saja. Karena itu adalah hal yang lumrah dalam hadis. Masalah urutan itu perbedaan riwayat. Jadi sebagian perawi meriwayatkan haji duluan, sebagian perawi ada yang meriwayatkan puasa duluan. Itu adalah hal yang biasa dalam periwayatan. Namun secara rajih atau secara lebih kuatnya, memang secara urutannya itu adalah puasa dulu kemudian haji.
Namun dalam etika dalam periwayatan, kalau kita menyampaikan hadis kita ya sesuai lafaznya. Kalau lafaznya haji duluan, di hadis ketiga ini kan lafaznya haji duluan, maka kita sampaikan haji duluan, kita artikan haji duluan. Tapi secara urutan aslinya ya memang puasa duluan kemudian haji. Jadi tidak masalah mau disampaikan bagaimanapun. Baik. Kemudian pertanyaan tentang apa tadi, Ibu, lupa saya. Mohon maaf. Sifat-sifat Allah yang ada qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran Baik. sekali. Untuk sifat-sifat dan nama-nama Allah yang disebutkan tadi benar adanya. Ada basir, maha melihat, ada alim, maha mengetahui. Sifat-sifat 20 itu benar adanya. Cuman masalahnya adalah kita nggak boleh menjadikan sifat yang 20 itu membatasi sifat Allah hanya 20 itu saja. Karena sesungguhnya sifat Allah itu banyak. Banyak yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ada juga yang tidak disebutkan, namun yang baik yang tidak disebutkan juga termasuk dalam sifat Allah. Nah, yang kita membatasi dari 20 ini, itu tidak boleh begitu. Kemudian untuk yang terakhir tentang nama-nama malaikat. Nama-nama malaikat kita pernah pelajarin, ada Israel, Israfil. Nah, sebagian nama malaikat itu memang disebutkan dalam riwayat seperti Israfil. Israfil peniup sangkakala. Kemudian Mikail itu disebutkan juga dalam Al-Quran. Jibril juga. Cuman Raqib Atid itu sebetulnya bukan nama, itu adalah sifat malaikat. Sifat malaikat yang duduk, yang mencatat amalan baik dan amalan buruk. Gitu. Disebutkan di dalam surat Qaf asli. Nanti bisa dibaca di surat Qaf. Di situ ada disebutkan Raqibun Atid. Di terjemahannya baca ada terjemahan. Nah, sedangkan nama-nama Israel itu sebetulnya dalam riwayat sahih tidak disebutkan. Namun mungkin saja disebutkan di dalam riwayat-riwayat dhaif atau riwayat-riwayat Israiliyat namanya. Israiliyat itu adalah yang para ahlul kitab Yahudi atau Nasrani sebutkan di dalam kitab-kitab mereka. Begitu. Nah, sedangkan nama-nama malaikat Ridwan, kemudian malaikat Malik, penjaga neraka, itu tidak sebutkan nama aslinya apa sebetulnya. Itu hanya dan landasannya mungkin dari hadis-hadis yang dhaif. Jadi secara umum kita dalam mengimani malaikat, kita imani secara global saja. Jika nama-namanya benar-benar disebutkan dalam riwayat sahih, maka kita beriman. Jika disebutkan hanya amalannya saja, misalnya ada malaikat pencabut nyawa, ada malaikat penjaga neraka, ada penjaga surga, ya kita imani bahwasanya malaikat-malaikat tersebut ada. Tapi kalau tidak nama-nama tersebut belum ada disebutkan dalam riwayat sahih, maka kita tidak perlu menegaskan atau betul-betul namanya ini, namanya fulan gitu. Tidak, kecuali yang pernah disebutkan saja. Itu saja. Jadi malaikat tidak hanya 10 ya, banyak jumlahnya. Dan yang wajib diimani bukan hanya 10, tapi seluruh malaikat yang ada yang Allah sebutkan, yang Allah dan Rasulnya sebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Taib. Mungkin itu saja pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Jazakumullah khairan yang sudah hadir. Kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Ustaz.